Apa itu sih kepasrahan? Dan kita sudah sering ketemu kata kepasrahan tapi kita nggak pernah mendalaminya. Mari kita dalami arti kata kepasrahan. Oke, kepasrahan biasanya merujuk pada kasus sewaktu seseorang mengalami situasi atau kondisi tanpa berusaha mengubah, memprotes, atau keluar dari kondisi tersebut. Istilah ini digunakan dalam kerohanian, konsep agama timur, serta dalam psikologi manusia. Apa yang dimaksud dengan pasrah? Merdeka.com. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, arti kata pasrah adalah menyerahkan sepenuhnya. Sedangkan menurut Kamus Merriam-Webster, arti kata pasrah yaitu menunjukkan penerimaan bahwa sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak dapat menyenangkan akan terjadi atau tidak dapat diubah. Jadi sebenarnya sama, cuman mungkin Kamus Merriam-Webster ini lebih panjang aja. Dan terserah kalian mau menurut KBBI ataupun Merriam-Webster. Apa perbedaan pasrah dan berserah? Orang yang pasrah hanya akan diam, menunggu ketentuan Allah tanpa melakukan entah apapun, tanpa berdoa, tanpa berusaha, sehingga apapun yang terjadi akan selalu diamini. Misalnya melawan pandemi corona. Beda dengan berserah yang memiliki makna berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Apa yang dimaksud dengan berserah? Menyerahkan segala sesuatu hal terhadapnya setelah berusaha keras, selalu berusaha dan berikhtiar dengan maksimal, selanjutnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Berniat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah pasrah termasuk kata sifat? Pada Kamus Bahasa Jawa Poerwardaminta 1939, secara koleksikal kata pasrah merupakan sebuah tindakan. Sedangkan berdasarkan definisi yang diajukan De Jong tahun 1985, kata pasrah merupakan kata sifat. Jadi ada perbedaan dari 1939 yang secara leksikal kata pasrah merupakan sebuah tindakan, sedangkan pada 1985 kata pasrah merupakan kata sifat yang diajukan oleh De Jong. Apakah pasrah itu menyerah? Pasrah itu berserah. Pasrah itu berserah, bukan menyerah. Ketika kita menyerah, kita kehilangan harapan dan berhenti berbuat apa-apa. Sedangkan ketika kita berserah, kita punya harapan kepada Yang Maha Kuasa. Kita tetap mengupayakan yang terbaik, namun bagaimana hasilnya kita berserah kepadanya. Jadi pasrah sama berserah itu beda banget ya. Pasrah itu berserah, bukan menyerah. Ingat, pasrah itu berserah, bukan menyerah. Ketiga, apa itu pasrah dalam Islam? Tawakal dalam bahasa Arab disebut sebagai tawakul, yang berarti berserah atau bersabar. Sementara dari definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawakal adalah berpasrah diri kepada kehendak Allah SWT, percaya dengan sepenuh hati kepada Allah SWT. Dalam kurung, dalam pendirian sebagainya. Di dalam bahasa Arab itu lebih kita kenal namanya tawakal, dan kalau bahasa Indonesia itu berpasrah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah pasrah dan ikhlas itu sama? Jika orang ikhlas memiliki hal dalam hidupnya, yaitu menerima kenyataan, berani menghadapi kenyataan, dan gigih berusaha mewujudkan impian menjadi kenyataan, maka orang pasrah hanya memiliki satu hal dalam hidupnya, yaitu menerima kenyataan. Jadi udah jelas banget, ikhlas sama pasrah itu berbeda ya guys ya. Jadi tolong pahami. Apa bedanya pasrah dan bersyukur? Bersyukur itu adalah when you do your best,
Thanks as Allah atas semua yang kamu lakukan dan minta ridhonya agar semua yang kamu lakukan bisa menjadi amal ibadah untukmu. Pasrah adalah kata lain dari menyerah. Tidak mau berusaha, lebih baik dan hanya menerima apa adanya saja. Dan saya minta maaf jika bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus. Mengapa kita harus berserah diri? Kita sebagai hamba Allah harus memiliki sikap berserah diri. Karena dengan memiliki sikap berserah diri, kita akan hidup damai sesuai kehendak Allah dan hidup kita akan sesuai dengan kehendak Allah. Apa nama lain dari berserah diri kepada Allah? Tawakal merupakan suatu sifat menyerahkan diri kepada Allah. Sifat ini juga termasuk sifat yang merupakan suatu bentuk penyerahan diri kepada Allah dalam segala urusan apapun, baik itu dalam keadaan senang maupun mendapatkan musibah. Percaya sepenuhnya kepada Allah. Dan ini sama seperti tadi, cuman bedanya yang ini menjelaskan lebih dalam tentang tawakal. Saya minta maaf jika ada salah kata ataupun apa. Yang jelas di konten saya ini saya hanya berusaha menyediakan konten yang bisa berguna untuk orang lain dan bisa nge-share ilmu yang sebenarnya bisa kalian share sendiri di gadget kalian, tapi saya membantu agar kalian tidak usah capek-capek menge-share dan saya saja yang cukup menge-share. Dan saya minta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next content.